apa kabar ya teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Nyoman Ayun Pertiwi. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Bengkulu dengan NPM A1D021017. Dan juga dengan dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua topik yang sangat penting, yaitu manajemen kurikulum dan manajemen kesiswaan. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama kita harus mengetahui dulu, apa itu manajemen kurikulum? Nah, manajemen kurikulum itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana, juga pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang dipakai sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sehingga bisa mencapai tujuan yang dibuat. Sementara, manajemen kurikulum itu sendiri merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan juga sistematik sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Nah, bila dalam pelaksanaannya dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Lalu yang kedua, apa fungsi manajemen kurikulum? Nah, fungsi dalam manajemen kurikulum ini ada 5. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisien dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Nah, fungsi yang ketiga untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajar atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Kemudian, fungsi yang keempat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Serta fungsi yang terakhir atau yang kelima, untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan, seperti lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat. Nah, lalu poin yang berikutnya itu prinsip manajemen kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum ini juga ada 5. Yang pertama adalah prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas ini berhubungan dengan hasil yang didapatkan dalam kegiatan kurikulum serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Nah, kemudian prinsip demokratis. Prinsip ini berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Nah, kemudian ada prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, yang keempat adalah prinsip efektif dan efisien. Prinsip ini berhubungan pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Kemudian, prinsip yang terakhir adalah mengarah pada visi, misi, dan tujuan. Maksudnya mengarah pada misi, dan tujuan ini adalah mengarah kepada tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah manajemen kesiswaan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas, peserta didik itu merupakan bagian dari masyarakat yang sedang berusaha untuk mengembangkan potensi dalam dirinya lewat proses pembelajaran yang sudah tersedia, jalur, jenjang, serta jenis pendidikannya. Sedangkan manajemen itu merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui serta mengatur dengan tepat apa yang akan dilakukan lewat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga dapat kita ketahui, kita simpulkan bahwa manajemen kesiswaan itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para peserta didik dari mulai proses penerimaan siswa baru hingga ia meninggalkan lembaga pendidikan tersebut.
Nah, tadi kita telah mengetahui apa itu manajemen kesiswaan. Berikutnya kita harus mengetahui apa prinsip dari manajemen kesiswaan itu. Berikut adalah prinsip dari manajemen kesiswaan. Yang pertama, penyelenggaraan manajemen kesiswaan harus mengacu pada peraturan yang berlaku ketika programnya akan dilaksanakan. Nah, yang kedua, manajemen kesiswaan merupakan bagian keseluruhan dari manajemen sekolah. Yang ketiga, harus bisa membawa misi pendidikan yang tepat. Nah, yang keempat, harus berupaya dapat menyatukan para peserta didik. Dan yang kelima, sebagai salah satu upaya agar bisa mengatur para peserta didik. Yang keenam, mendorong serta memacu kemandirian yang dilakukan para peserta didik. Yang ketujuh, kegiatan yang dilakukan manajemen peserta didik harus bisa dilakukan secara fungsional untuk kehidupan para peserta didik, baik saat di sekolah maupun masa depannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi mengenai ruang lingkup manajemen kesiswaan. Ada 7 ruang lingkup manajemen kesiswaan. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan para peserta didik. Ini dapat dilakukan dengan cara merencanakan berapa kuota siswa yang akan diterima atau penyusunan program kegiatan. Nah, yang kedua, melakukan rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, melakukan seleksi peserta didik. Yang keempat, orientasi peserta didik saat melakukan penerimaan siswa baru. Nah, ruang lingkup yang kelima, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik bisa dengan ekstrakurikuler dan program lainnya. Dan ruang lingkup yang ketujuh, pencatatan serta pelaporan mengenai peserta didik. Baik, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. See you!